Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini akan saya jelaskan mengenai perputaran modal kerja. Taruhlah modal kerjanya di sini adalah misalkan kalau perusahaan yang sederhana biasanya modal kerjanya adalah barang dagangan misalkan atau inventory. Nah, ini kita akan menghitung berapa kas yang membeli barang untuk keperluan membeli barang, kemudian dijual lagi, kemudian menjadi kas lagi, ya, menjadi penerimaan kas maksudnya, kemudian masuk penerimaan kas lagi dalam neraca. Nah, tentu ini kita akan menghitung tingkat perputarannya dalam satu periode akuntansi atau dalam satu tahun itu berapa kali perputaran. Memang kalau masalah bagus tidaknya perputaran itu tergantung daripada produk yang kita jual. Kalau produk itu sifatnya makanan atau barang-barang yang tidak tahan lama, lebih baik perputarannya lebih cepat, ya, seperti sembako, makanan dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya tahan lama, misalkan bahan bangunan, fashion dan sebagainya, mungkin bisa jadi perputarannya dalam satu tahun lebih lambat. Jadi tergantung daripada produknya bagus tidaknya. Nah, di sini kita akan membahas, yaitu pengen membahas berapa perputaran dari kas muter, nerima kas lagi sampai jadi kas dalam masuk neraca, itu dalam satu periode akuntansi itu bagaimana cara menghitungnya, yaitu menggunakan formula perhitungan yang disebut dengan perputaran modal kerja atau current asset turnover. Apa itu current asset turnover? Current asset turnover itu adalah perputaran aktiva lancar, ya. Di sini rumusnya adalah net sales dibagi average current asset. Nah, untuk mencari average current asset, itu caranya yaitu current asset awal tahun ditambah current asset akhir tahun dibagi 2. Ini adanya di neraca. Jadi dalam menghitung ini, kita memerlukan dua laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laba rugi. Oke, kita ambil sebuah contoh di sini, ya. Di sini diketahui sebuah perusahaan material jual bahan bangunan memiliki neraca tahun 2022 adalah sebagai berikut, ya. Biasanya ini kita bahas awal neraca awal. Pertama kali perusahaan bikin, taruhlah misalkan di sini contohnya tahun 2022. Awal 2022 perusahaan memulai bisnisnya, ya, dengan komposisi pasiva sumber modal 460 juta misalkan di sini, ya. Nah, 460 juta ini terdiri dia punya utang 35 juta, hutang jangka panjangnya 150 juta, dan memiliki modal sendiri 275 juta, 460 juta. Nah, kemudian untuk apa? Untuk persediaan kas, ya. Karena perusahaan juga harus butuh kas, ya, untuk operasional sehari-hari, ya, atau operasional rutin. Persediaan barang dagangan 43 juta, perlengkapan dan peralatan dicampur saja 7 juta, dan total aktiva lancar 60 juta. Nah, dia memiliki aktiva tetap sejumlah 400 juta. Jadi dia sumbernya dari sini, penggunaannya ini, ya, seimbang di sini. Nah, kita di sini ada neraca akhir. Nah, sebelum kita neraca akhir, kita bahas dulu yang ini, laba ruginya dulu, ya. Oke. Selama 1 tahun berjalan, perusahaan ini memperoleh omset taruhlah misalkan 500 juta. Pembelian bahan bangunan adalah 300 juta. Net sales adalah 200 juta. Kurangi biaya operasional 120, keuntungan sebelum pajak 80 juta, pajak misalkan 11%, dan keuntungan setelah pajak 71. Berarti kita ketahuan net salesnya ini, net sales namanya, ya. Penjualan dikurangi pembelian, itu namanya net sales, ya. Nah, taruhlah diasumsikan dari keuntungan ini sebagian, ya, taruhlah 30 juta lebih, ini dimasukkan ke dalam neraca, yang sisanya diambil oleh si pemilik perusahaan atau pemilik modal. Nah, kita lihat ada tambahan modal dari laba 39 juta. Nah, jadi permodalannya itu tambah. Di sini ada taruhlah bayar hutang 20 juta. Kita tidak cerita secara detail, ya, bagaimana bayar hutangnya dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini dalam 1 tahun pastilah kalau dia angsurannya lancar, pasti dia berkurang hutang jangka pendek. Termasuk juga jangka panjang dia berkurang, ya. Di sini ada penambahan
modal. Nah, untuk apa di sini? Untuk kas tadinya 10 juta bertambah. Pasti yang namanya neraca itu terjadi dinamisasi. Kalau perusahaan itu maju, pasti ininya juga bertambah. Ya, aktiva pasifanya bertambah. Tapi kalau semakin mundur perusahaan atau mendekati kepailitan, pasti segalanya menjadi berkurang. Ya, terus kemudian Presiden Barang Dagangan dia beli lagi tadinya 4352. Perlengkapan tetap ya 74, bahan bangunan tetap. Jadi 474 ya, kenaikannya sekitar 14 juta. Nah, oke kita hitung. Ya, oke ini. Net sales adalah 200 ya. Nah, ke average current asset ini dari mana? Average current asset ini yaitu dari ini perhitungannya. Current asset awal ditambah current asset akhir dibagi 2. Kita perhatikan di sini. Current asset awal tuh ini ditambah, ini kan awal tahun nih ya, ditambah current asset neraca akhir ini 74. Saya ulangi lagi, ini ya current asset awal, ini current asset akhir. Ini awal tahun, ini akhir tahun. Maka kita lihat di sini current assetnya 60 juta ditambah 74 juta dibagi 2, hasilnya 67. Nah, ini namanya average current asset. Average current asset taruh di sini ya. Nah, average current asset ini 200 juta dibagi 67 juta, maka hasilnya adalah 2,98. Apa arti angka ini? Arti angka ini adalah karena current asset turnover-nya diperoleh sebesar 2,98, maka perputaran modal kerja dalam 1 tahun sekitar ya 3 kali putaran. Kan ini 2,98 kita bulatkan 3 kali. Jadi artinya perusahaan material tersebut dalam memutar modal kerjanya yaitu sekitar setahun 3 kali putaran ya. Artinya kalau kita lihat di atas, nah ini dalam 1 tahun putarannya itu ada 3 kali. Kita tidak bisa menentukan bulan apa saja, tapi perkiraannya 3 kali. Jadi kas itu keluar untuk beli barang bangunan misalkan ya, untuk beli bahan apa namanya, persediaan barang dagangan dijual, balik lagi ke kas untuk kembali lagi ke awal itu sekitar 3 kali perputaran. Yaitu rumusnya tadi net sales. Kalau net sales saya ulangi lagi dari laba rugi ya, net sales, average current asset itu nyari ini. Jadi kalau misalkan Anda mengerjakan sebuah soal, cari ininya dulu sama net sales. Jadi ininya dulu dicari, hasilnya berapa, nanti hasilnya taruh di sini net sales. Jadi makanya tadi perhitungannya adalah demikian. Net sales, average taruh di sini 67 hasilnya. Jadi kalau ngerjain ini dulu ya, ini dulu dikerjain, dimasukkan ke sini hasilnya, net salesnya berapa, jadi hasilnya ini. Nah itu untuk mengetahui yang namanya average current asset atau perputaran modal kerja. Ya demikian dulu pertemuan melalui video ini. Semoga Anda mengerti melalui materi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.